Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, kedua persenjataan leluhur yang tidak lengkap itu bertempur dengan sibuk di langit. Adapun Chu Feng dan tetua Yuan Zhen, mereka mulai mengamati pertempuran seperti penonton. Keduanya sama-sama berniat untuk memiliki persenjataan leluhur mereka sendiri, itu untuk menentukan mana di antara mereka yang lebih kuat. Karena bagaimanapun, kekuatan senjata seseorang juga akan mewakili kekuatan tuan dari senjata itu. Tidak ada gunanya, air adalah kebalikan dari api. Lebih jauh lagi, penguasa penindas surga yang memanggil gelombang milik tetua Yuan Zhen, itu adalah persenjataan leluhur tidak lengkap yang sangat tinggi. Karena itulah, mustahil bagi persenjataan leluhur yang tidak lengkap untuk melawannya. Betul sekali. Lagi pula, tetua Yuan Zhen adalah ajudan terpercaya bagi Lord Pavilion Master. Penguasa yang bisa memanggil gelombang, itu secara pribadi diberikan kepada tetua Yuan Zhen oleh Lord Pavilion Master. Senjata itu jelas bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan persenjataan leluhur yang tidak biasa. Chu Feng itu benar-benar berani bertarung melawan tetua Yuan Zhen. Dia pastinya adalah orang yang tidak mengetahui besarnya langit dan bumi, seru kerumunan. Pada saat ini, meskipun para ahli lain dari Pavilion Luyang tidak bergabung dengan tetua Yuan Zhen dalam pertempuran melawan Chu Feng, tapi lidah mereka bergoyang-goyang. Pada saat yang sama, mereka mengungkapkan tatapan percaya diri. Mereka percaya diri pada tetua Yuan Zhen. Meskipun Chu Feng berhasil dengan mudah membunuh dua kepala keluarga yang memiliki tingkat kultivasi yang sama dengan tetua Yuan Zhen, tapi mereka tahu betul bahwa meskipun tetua Yuan Zhen juga peringkat 7,5 kaisar bela diri, tapi kekuatannya bukan sesuatu yang Tang Haichuan dan Cao Kuofeng bisa dibandingkan dengannya. Menurut apa yang mereka ketahui, tetua Yuan Zhen praktis tak tertandingi di antara mereka yang memiliki kekuatan pertempuran yang sama. Dengan demikian, mereka merasa bahwa meskipun Chu Feng itu kuat, tapi dia sama sekali tidak akan cocok untuk tetua Yuan Zhen. Selain itu, tetua Yuan Zhen adalah leluhur setengah marsial yang sebenarnya di peringkat 7. Sedangkan Chu Feng, dia hanya seseorang yang telah meningkatkan kekuatan pertempurannya menjadi leluhur setengah marsial peringkat 7 setelah menggunakan berbagai kemampuannya, dan menambahkan kekuatan tempurnya yang menantang surga yang mampu melampaui 3 tingkat kultivasi. Mereka merasa bahwa mustahil bagi Chu Feng untuk menjadi pasangan yang cocok bagi tetua Yuan Zhen mereka. Mengaum. Namun tepat pada saat ini, raungan, jeritan, dan ratapan sedih tiba-tiba terdengar dari langit. Ketika mereka melihat ke atas, jangankan orang-orang dari Pavilion Luyang, bahkan orang-orang dari keluarga Tang dan Cao juga tertegun. Di langit, pertempuran antara dua monster besar telah berakhir. Dan hasil dari pertempuran itu juga telah ditentukan. Hanya saja, hasilnya adalah sesuatu yang sulit diterima orang. Alasan untuk itu adalah, karena Kaisar Magma saat ini sedang memukuli binatang buas raksasa itu. Pemukulan itu menyebabkan binatang air besar itu melolong dalam kesedihan tanpa henti, dan gelombang air menyembur dari tubuhnya seperti darah. Tampaknya armamen leluhur inkomplete kamu sama saja dengan kamu, yaitu sama-sama tidak berguna, ejek Chu Feng. Perbandingan senjata tidak bisa dianggap sebagai kemampuan sejati seseorang. Karena kamu seorang kultivator bela diri, jika kamu ingin bersaing, kamu secara alami harus menggunakan kekuatan kamu sendiri untuk melakukannya, tetua Yuan Zhen mendengus dingin. Kemudian dia mengulurkan tangannya, dan membuat gerakan meraih. Binatang air yang sangat besar itu segera kembali menjadi penguasa yang sangat besar, dan itu kembali ke tangannya. Meraung. Lalu kemudian, dia berteriak keras dan melepaskan serangan menebas pada Kaisar Magma. Serangan itu bukan serangan biasa. Kekuatan serangan itu jauh lebih kuat daripada armamen leluhur yang tidak lengkap itu sendiri. Kecepatan tebasan itu juga begitu cepat, sehingga Kaisar Magma tidak bisa menghindarinya. Dan, boom, sebuah ledakan keras segera terdengar.
Dengan tebasan itu, tetua Yuan Zhen benar-benar berhasil menebas Kaisar Magma kembali ke bentuk aslinya, dan kembali ke pedang berapi besar itu. Melihat pemandangan ini, orang-orang dari Paviliun Luyang langsung sangat gembira. Namun sebelum mereka bisa bersorak untuk tetua Yuan Zhen mereka terkejut setelah menemukan bahwa ada sosok yang muncul di depan pedang magma Kaisar dan meraihnya. Di saat berikutnya, sosok itu berubah menjadi kilatan cahaya, dan dengan cepat melesat ke arah tetua Yuan Zhen. "Kamu sudah menyelesaikan tebasanmu, sekarang giliranku," ucap Chu Feng. Chu Feng memegang pedang Kaisar Magma, dan kemudian mengangkatnya tinggi-tinggi. Dan kemudian, kedinginan melintas di matanya saat dia melepaskan tebasan overhead pada tetua Yuan Zhen. Dan, boom! Serangan api pun dilepaskan, sama halnya seperti kepala keluarga Tang dan kepala keluarga Cao, tetua Yuan Zhen ditebas menjadi dua. Satu-satunya perbedaan adalah, bahwa kedua kepala keluarga dibelah di bagian pinggang, sedangkan tetua Yuan Zhen dibelah dari kepala hingga ke selangkangan. Bagaimana ini bisa terjadi? Seru kerumunan. Melihat pemandangan ini, orang-orang yang hadir semuanya ketakutan. Tak satu pun dari mereka berharap bahwa Chu Feng akan sekuat ini. Setelah semua, tetua Yuan Zhen bukan peringkat 7 leluhur marsial biasa. "Sialan!" teriak tetua Yuan Zhen. Meskipun tubuh fisiknya hancur, tapi tetua Yuan Zhen belum mati. Namun sebaliknya, dia telah melarikan diri ke kejauhan sebagai sosok roh. Penampilannya saat ini, itu persis sama dengan penampilan kepala keluarga Tang dan Cao sebelum mati. Adapun akhir hidupnya, itu secara alami juga akan sama. Wush! Chu Feng membuka tangannya. Segera, kekuatan daya hisap dengan panik ditembakkan. Kemudian sosok roh tetua Yuan Zhen, itu seperti dua kepala keluarga sebelum dia, segera tersedot ke dalam genggaman Chu Feng. Namun demikian, sosok rohnya tidak menyusut. Namun sebaliknya, ia ditangkap oleh Chu Feng dalam kondisi normal. Dengan demikian, tangan Chu Feng mencengkeram lehernya. Pada saat ini, tetua Yuan Zhen sedang berjuang keras dan menyerang tangan Chu Feng. Namun karena tubuh fisiknya sudah hancur, dan meskipun kultivasi dan jiwanya telah menyatu bersama untuk membentuk sosok roh ini, namun ia jauh lebih lemah dari sebelumnya. Dengan demikian, jangankan untuk berjuang bebas dari Chu Feng, bahkan serangannya kepada Chu Feng tidak dapat menyebabkan kerusakan. "Chu Feng, lepaskan aku. Aku adalah ajudan terpercaya bagi Master Paviliun Luyang. Jika kamu melepaskan aku sekarang, aku bisa membiarkan masalah ini berlalu. Namun jika kamu tidak melepaskanku sekarang juga, aku pasti akan membuatmu menderita akibat tindakanmu. Aku akan membuatmu berharap kamu mati. Aku akan membuat kamu menyesali semua yang telah kamu lakukan hari ini," ancam tetua Yuan Zhen. Meskipun tetua Yuan Zhen ditangkap oleh Chu Feng, tapi dia tidak mengakui kekalahannya. Namun sebaliknya, ia mulai mengancam Chu Feng dengan ganas. Sebagai tanggapan, Chu Feng mengangkat tangannya yang lain, dan memberikan roh tetua Yuan Zhen dua tamparan keras. Kedua tamparan itu membuat kepala tetua Yuan Zhen benar-benar terdistorsi. Meskipun dia sudah menjadi roh, tapi dia masih meringis kesakitan karena tamparan tersebut. "Apa yang membuatmu berpikir bahwa kamu memenuhi syarat untuk mengancamku sekarang?" kata Chu Feng. "Chu Feng, jika kamu berani, maka silahkan bunuh aku. Kamu bajingan sialan. Kamu bajingan anak haram dari klan surgawi. Jika kamu berani, maka bunuhlah aku. Aku akan membuat kamu tahu, apa konsekuensi dari membunuh aku." Tetua Yuan Zhen menggeram marah. "Cih, aku sudah mendengar kata-kata itu dari Cao Yuxuan. Sedangkan untukmu, akhirmu akan sama dengan miliknya. Kamu juga akan dibunuh oleh aku, dan itu seperti Cao Yuxuan," balas Chu Feng. Setelah Chu Feng menyelesaikan kata-kata itu, gelombang kekuatan bela diri yang tak terbatas dikeluarkan dari telapak tangannya. Bang! Segera, roh tetua Yuan Zhen akhirnya meledak. Setelah membunuh tetua Yuan Zhen, Chu Feng mengambil jasad tetua Yuan Zhen beserta dua persenjataan leluhur yang tidak lengkap, dan juga Cosmos Sak miliknya. Kemudian, dia mengalihkan pandangannya membunuhnya ke arah orang-orang yang hadir. "Lari!
teriak orang-orang. Terlepas dari apakah mereka orang-orang dari Paviliun Luyang, keluarga Cao, ataukah keluarga Tang, mereka semua segera berbalik dan mulai melarikan diri. Orang yang mereka andalkan telah terbunuh. Pada saat ini, jika mereka tidak melarikan diri, apa yang menanti mereka hanyalah kematian. Mereka tidak mau mati. Aku sudah menyatakan sebelumnya bahwa aku akan membantai kota ini. Apakah kamu semua berpikir bahwa aku sedang bercanda? Saat dia melihat ke arah orang-orang yang melarikan diri, niat membunuh di mata Chu Feng semakin terkonsentrasi. Dan kemudian, dia mulai mengayunkan magma Emperor Sword berturut-turut tanpa henti. Garis miring berapi-api juga mulai turun dari langit ke segala arah. Meskipun tebasan itu dibentuk dengan api, tapi mereka sangat tajam, dan tidak bisa dihentikan. Tidak hanya orang-orang dipotong oleh mereka, bahkan banyak bangunan juga yang dipotong. Pada saat ini, seolah-olah sedang hujan, darah berjatuhan di seluruh keluarga Cao. Selain itu, semua bangunan hancur dan runtuh. Jeritan sengsara bergema tanpa henti, dan pemandangan tragis memenuhi garis pandang seseorang. Namun untuk Chu Feng, dia merasa bahwa semua orang ini layak mati. Chu Feng sudah memberi mereka kesempatan untuk melarikan diri sebelumnya. Namun sayangnya, mereka belum melarikan diri. Alasan untuk itu adalah, karena mereka merasa bahwa Chu Feng tidak akan bisa menang. Dengan kata lain, mereka sangat memandang rendah Chu Feng. Namun sekarang, setelah tetua Yuan Zhen terbunuh, mereka benar-benar berbalik dan mulai melarikan diri dengan segera. Ini berarti bahwa mereka sama sekali tidak memiliki tulang punggung moral, ataupun semangat kesetiaan sama sekali. Pernyataan deklarasi balas dendam mereka tidak lebih dari kata-kata kosong. Jika ada orang yang berani berdiri dan melawan Chu Feng tanpa melarikan diri pada saat seperti itu, Chu Feng mungkin sebenarnya telah menyelamatkan orang-orang itu karena pertimbangan kesetiaan mereka. Tapi sayangnya, tidak ada orang seperti itu di keluarga Cao yang sangat besar. Ini juga berlaku untuk semua penjaga dari keluarga Tang. Bahkan Paviliun Luyang yang megah dan kuat sekalipun, mereka tidak memiliki satu orang seperti itu. Mereka semua mengatakan bahwa, burung dari bulu berkumpul bersama. Karena tempat ini diperintah oleh Paviliun Luyang, maka apa yang dilihat Chu Feng sangatlah disesalkan. Paling tidak, orang-orang yang mengikuti Paviliun Luyang yang telah ditemui Chu Feng, sejauh ini mereka hanyalah sampah. Dari cara Chu Feng melihatnya, kekuatan seperti mereka tidak berbeda dari sekte iblis. Akan lebih baik membunuh mereka daripada membiarkan mereka hidup. Saat dia memikirkannya, Chu Feng tumbuh semakin kejam dalam pembunuhannya. Seolah-olah orang-orang yang dia bunuh adalah buih daripada orang. Dia merasa seolah-olah tidak membantai, tetapi membantu dunia menghilangkan kejahatan. Chu Feng menepati janjinya, dan akhirnya membunuh banyak orang. Tidak seorang pun dari Paviliun Luyang yang selamat. Para elit dari keluarga Tang dan Cao juga semuanya terbunuh. Namun orang tua, orang lemah, anak muda, dan orang cacat, semuanya tetap hidup. Dari cara Chu Feng melihatnya, pertempuran ini tidak terkait dengan mereka. Meskipun mereka adalah bagian dari keluarga Cao, tapi Chu Feng merasa bahwa mereka tidak berbeda dengan kelompok orang-orang lemah yang tertinggal di keluarga Tang. Dia merasa bahwa mereka semua tidak bersalah. Chu Feng tidak takut bahwa orang-orang dari keluarga Cao dan Tang yang dia selamatkan ini, mereka mungkin akan datang untuk membalasnya di masa depan. Jika orang-orang ini mampu membalas dendam kepadanya, itu hanya berarti bahwa dia terlalu lemah. Dalam hal ini, ia layak mendapat pembalasan. Pada saat Chu Feng memulai pembantaiannya, orang-orang yang tidak bersalah sudah melarikan diri dari kota. Hanya setelah keributan berhenti, orang-orang berani pergi kembali ke dalam kota. Setelah orang-orang melihat bahwa Chu Feng berani membunuh bahkan orang-orang dari Paviliun Luyang, mereka terpana oleh keberanian Chu Feng untuk menjadikan Paviliun Luyang sebagai musuhnya. Namun ketika orang banyak melihat bahwa Chu Feng meninggalkan banyak yang hidup, bahkan setelah membunuh semua elit keluarga Cao, dan bahwa banyak dari mereka yang dibiarkan hidup adalah anak-anak dan anggota generasi muda, keheranan kerumunan melampaui keterkejutan mereka terhadap pembantaian Chu Feng.
Lagi pula di dunia kultivator bela diri, pembantaian adalah kejadian yang umum. Jika seseorang tidak membunuh yang lain, maka seseorang malah akan dibunuh oleh orang lain. Bersikap lunak terhadap musuh seseorang, itu sama saja dengan menjadi kejam terhadap diri sendiri. Itulah sebabnya pembantaian adalah kejadian yang biasa. Membunuh semua keluarga musuh, itu juga bukan hal yang luar biasa. Namun apa yang telah dilakukan Chu Feng ini, membiarkan orang hidup setelah pembantaian, itu adalah sesuatu yang sangat jarang terlihat. Lagi pula, jika seseorang tidak menghilangkan akarnya, itu akan menyebabkan masalah tanpa akhir di masa depan. Namun justru karena Chu Feng memutuskan untuk menyisihkan akarnya, dan itulah yang menyebabkannya menarik perhatian sekelompok orang. Pada saat ini, orang-orang itu diam-diam mengikuti Chu Feng. Tiba-tiba saja, Chu Feng yang sedang berjalan di langit tiba-tiba berbalik dan berteriak dengan suara dingin. "Siapa itu?" teriak Chu Feng. Setelah teriakannya keluar dari mulutnya, dari langit yang tampaknya kosong di belakangnya, itu muncul 13 siluet. Itu ada pria dan wanita, tua dan juga muda di antara orang-orang ini. Namun demikian, mereka semua memiliki fitur yang sama. Fitur itu adalah, mereka semua memiliki penampilan yang sangat biasa. Mereka adalah tipe orang yang akan sangat sulit untuk diperhatikan ketika ditempatkan di tengah kerumunan orang. Adapun kultivasi mereka juga tidak terlalu kuat. Yang paling lemah di antara mereka adalah Martial Kings, sedangkan yang terkuat hanya setengah kaisar martial. Namun demikian, tidak mungkin bagi mereka untuk mengikuti Chu Feng dengan kultivasi mereka. Ini berarti bahwa orang-orang ini telah menggunakan metode khusus untuk menyembunyikan kultivasi mereka. Sedangkan kultivasi mereka yang sebenarnya, itu sudah jelas tidak sesederhana apa yang bisa ditentukan Chu Feng. Selanjutnya, Chu Feng memiliki perasaan bahwa pria tua berpakaian abu-abu yang memimpin kelompok 13 itu, dia pasti mampu membunuhnya secara instan, dan ia adalah ahli puncak absolut. Teman kecil, tolong jangan salah paham. Kami dari Red Butterfly Society. Jadi, kami sama sekali tidak membenci kamu. Pria tua berjubah abu-abu itu berkata kepada Chu Feng dengan senyum berseri-seri. Selain itu, sikapnya juga sangat ramah. Red Butterfly Society, seru Chu Feng sambil mengungkapkan ekspresi bingung. Kamu bahkan tidak tahu tentang Red Butterfly Society. Seru seorang pemuda. Melihat bahwa Chu Feng sebenarnya tidak tahu tentang Red Butterfly Society, seorang pemuda dari grup itu mengungkapkan ekspresi tidak senang. Meskipun pria itu tampaknya seusia dengan Chu Feng, tapi Chu Feng bisa tahu dengan pandangan sekilas saja, bahwa dia setidaknya berusia 90 tahun. Meskipun seseorang pada usia seperti itu masih akan dianggap sebagai anggota generasi muda di dunia kultivator bela diri, tapi ia akan menjadi orang tua yang sekarat ketika dianggap di antara rakyat jelata biasa. Karena sikap pria itu jahat, Chu Feng secara alami tidak akan menanggapi dengan ramah. Jadi dia bertanya dengan jijik. Haruskah aku tahu tentang Red Butterfly Society? Tanya Chu Feng. Kamu bajingan, kamu benar-benar tidak tahu besarnya langit dan bumi. Melihat sikap meremehkan Chu Feng, pemuda itu segera mengungkapkan kilatan yang tidak menyenangkan. Menanggapi hal itu, pria tua berjubah abu-abu itu berteriak. Zhao Xiao, jangan kasar. Teriak si tetua. Tetua, aku, pemuda itu menjadi bingung. Diteriaki oleh orang tua itu, pria bernama Zhao Xiao itu sangat tidak senang. Namun pada akhirnya, dia tidak mencoba untuk membantahnya, dan malah pindah ke samping dan tidak berbicara lagi. Itu dapat dilihat bahwa dia sangat takut pada orang tua itu. Dengan senyum di wajahnya, orang tua itu bertanya kepada Chu Feng. Teman kecil, namamu adalah Chu Feng kan? Bolehkah aku memanggil kamu dengan nama kamu? Tanya tetua itu dengan sikapnya yang masih sangat sopan. Tentu saja, sebuah nama harus ditujukan. Senior, bagaimana aku harus memanggil kamu? Chu Feng bertanya dengan sopan. Orang tua ini bermarga Liu, dan bernama Cheng Kun. Aku adalah salah satu tetua manajemen Red Butterfly Society. Adapun Red Butterfly Society, itu bisa dianggap sebagai kekuatan khusus.
Sedangkan untuk keberadaan kami sendiri, itu agar kami dapat menghadapi kekuatan ganas yang memanfaatkan posisi mereka untuk memangsa yang lemah. Adapun Paviliun Luyang, itu adalah target utama kami. Aku dapat mengatakan bahwa kamu, Chu Feng, tampaknya memiliki konflik dengan Paviliun Luyang. Jadi, aku datang dengan identitas tetua manajemen Red Butterfly Society, itu untuk mengundang kamu bergabung dengan Red Butterfly Society kami, sehingga kamu dapat berhadapan dengan Paviliun Luyang bersama kami, kata tetua Liu Chengkung kepada Chu Feng. Mendengar kata-kata itu, hati tegang Chu Feng merasa nyaman. Meskipun dia tidak tahu apa yang direncanakan Red Butterfly Society, tapi tetap saja, setidaknya mereka bukan musuhnya. Namun bahkan dengan itu yang terjadi, Chu Feng masih menggelengkan kepalanya meminta maaf dan berkata, "Terima kasih atas niat baik kamu. Namun sayangnya, aku tidak berencana untuk bergabung dengan kekuatan apapun," ucap Chu Feng. Ini adalah keputusan yang sudah dibuat Chu Feng di waktu sebelumnya. Dia tidak ingin bergabung dengan kekuatan apapun, karena dia tidak ingin mengulangi masa lalu yang kelam, dan membawa kerugian pada kekuatan apapun yang dia gabungi. Itu karena, dia tahu bahwa dia pasti akan membuat musuh di masa depan. Dan bahkan, dia sudah membuat musuh. Karena itulah, dia tidak ingin kekuatan apapun yang dia gabungi, itu menjadi target setelah dia melarikan diri dari musuh-musuhnya. Chu Feng, apakah kamu benar-benar tidak berencana untuk mempertimbangkannya? Paviliun Luyang itu sangat kuat. Adapun Yuan Zhen itu, dia adalah ajudan terpercaya Chu Luyang. Meskipun kultivasinya tidak kuat, tapi ia memegang status yang sangat tinggi, sehingga hanya sedikit yang bisa menandingi Paviliun Luyang. Dia sudah jelas bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan Cao Yuxuan. Mungkin kamu masih memiliki jalan keluar setelah membunuh Cao Yuxuan. Namun setelah membunuh Yuan Zhen, Chu Luyang pasti akan datang untuk membalas dendam, bahkan jika dia harus menggali 3 kaki di bawah tanah untuk menemukanmu. Dalam situasi seperti ini, akan benar-benar terlalu berbahaya bagimu untuk melawan Paviliun Luyang sendirian. Namun jika kamu ingin bergabung dengan kami dapat menjamin keselamatan kamu, kata tetua Liu Chengkun. Tetua Liu, aku benar-benar minta maaf, balas Chu Feng sambil menggelengkan kepalanya. Dia mampu mengatakan bahwa, tetua Liu Chengkun memiliki niat yang baik. Namun sayangnya, Chu Feng sudah bertekad. Dengan demikian, dia tidak akan menerima undangan. Kamu benar-benar orang yang tidak bisa mengatakan yang baik dari yang buruk. Sebagai tanggapan, pria bernama Zhao Xiu menunjuk Chu Feng dan berteriak dengan marah. "Zhao Xiao, tutup mulutmu," teriak tetua Liu. Sebagai tanggapan, tetua Liu Chengkun sekali lagi berteriak pada Zhao Xiao. Selanjutnya, dia menatap Zhao Xiao dengan ganas. Kemudian, dia berbalik dan berkata kepada Chu Feng, "Orang-orang memiliki ambisi mereka sendiri. Karena teman kecil Chu Feng tidak ingin bergabung dengan Red Butterfly Society kami, aku juga tidak akan memaksamu untuk melakukannya. Hanya saja, aku harap teman kecil Chu Feng tidak akan menyebutkan fakta bahwa kami telah datang untuk menemukan kamu hari ini," ucap tetua Liu. "Yakinlah, aku mengerti hal-hal semacam ini. Hanya sahat tetua Liu, kamu benar-benar harus mendisiplinkan bawahan kamu," ucap Chu Feng. Saat Chu Feng berbicara, dia memandang ke arah Zhao Xiao. Dan kemudian, ia menambahkan, "Sikapnya benar-benar kurang. Kamu harusnya tahu, bahwa tidak semua orang tidak akan bertengkar dengan dia seperti halnya aku," tambah Chu Feng. "Kamu," Zhao Xiao ingin mengatakan sesuatu. Namun setelah merasakan pandangan tetua Liu Chengkun, dia menelan kata-kata yang ingin dia ucapkan. Dia sudah sangat marah, sehingga kulitnya menjadi merah dan dingin yang tidak bersahabat memenuhi matanya. Hahaha, dihadapi dengan tatapan tajam dan jahat Zhao Xiao, Chu Feng tertawa jijik. Jika tetua Liu Chengkun ingin melakukan sesuatu padanya, Chu Feng pasti akan takut. Karena bagaimanapun, ada perbedaan besar dalam kekuatan di antara mereka. Namun demikian, seseorang seperti Zhao Xiao tidak lebih dari karakter minor. Chu Feng sama sekali tidak menempatkannya di matanya sama sekali. "Tetua Liu, selamat tinggal."
Aku harap kalian semua akan berhenti mengikuti aku, ucap Chu Feng. Setelah Chu Feng selesai mengatakan kata-kata itu, dia berbalik dan pergi. Teman kecil, berhati-hatilah, ucap Tetua Liu. Kali ini, Tetua Liu Chengkun tidak terus mengikuti Chu Feng. Setelah Chu Feng pergi, Zhao Xiao berkata, "Tetua, pria bernama Chu Feng itu tidak menempatkan kami di matanya. Kita harus memberikan seseorang seperti dia pelajaran. Bagaimana mungkin kita bisa membiarkannya pergi seperti itu?" ucap Zhao Xiao. "Oh, pertama, kita yang memutuskan untuk mengundangnya. Karena itulah, ia berhak menolak kami. Dan yang kedua, perkumpulan kupu-kupu merah kita tidak banyak diketahui. Selanjutnya, Chu Feng sendiri sudah jelas bukan seseorang dari daerah ini. Jadi, normal baginya untuk tidak tahu tentang kita. Dan yang terakhir, kami bukan Paviliun Luyang. Tujuan perkumpulan kupu-kupu merah kami adalah untuk menyingkirkan kejahatan bagi orang-orang di dunia, dan menyerang kekuatan jahat yang menggertak yang lemah. Jika kita hendak menyerang Chu Feng hanya karena dia menolak untuk bergabung dengan kita, bagaimana kita bisa dikatakan berbeda dari Paviliun Luyang?" Tetua Liu Chengkun bertanya. Mendengar pertanyaan itu, Zhao Xiao menjadi terdiam. Jadi pada akhirnya, dia hanya bisa mengangguk dengan malu. "Tetua, aku memang bodoh," ucap Zhao Xiao. Meskipun dia tampaknya mengakui kesalahannya, tapi itu bisa dilihat dari ekspresi di matanya bahwa Zhao Xiao tidak merasa bahwa dia salah. Adapun Tetua Liu Chengkun, dia melihat ke arah yang telah ditinggalkan Chu Feng sepanjang waktu. Baru setelah sekian lama berlalu dia menggelengkan kepalanya, dan kemudian berkata, "Anak itu sudah jelas bukan orang biasa. Di masa depan, prestasinya akan tak terhindarkan. Merupakan kehilangan Red Butterfly Society kami, karena gagal mengundang anak itu ke dalam Red Butterfly Society kami," ucap Tetua Liu. Dan tiba-tiba saja bersambung. "Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye."